Assalamualaikum, selamat datang di Belajar Otodidak Channel. Oke guys, bertemu lagi dengan saya di Belajar Otodidak Channel. Dan di tangan saya ini ada handphone Vivo Y21 blank hitam gelap layarnya. Kronologinya habis kena air. Sebelumnya sudah saya lepas casingnya. Saya cek tegangan baterai normal ya. Jadi bagian mesin nggak ada yang kena air. Bisa dilihat tegangan baterainya normal ya, 4 volt. Karena bagian mesin tidak ada nampak kena air, akhirnya saya coba lepas LCD-nya. Memang LCD-nya sebelumnya sudah agak mangap, jadi saya kira airnya merembes ke dalam LCD ya. Jadi lem LCD-nya ini sebelumnya sudah copot, jadi saya tarik dikit dia sudah bisa lepas LCD-nya. Saya curiga airnya ini masuk ke bagian LCD ya. Oke, kita lepas dulu aja. Jadi handphone ini habis kena air, jadi di telepon masih masuk, cuma nggak ada layar, nggak ada gambar ya. Karena memang airnya nggak masuk ke bagian mesin. Saya coba cek LCD apakah masih bisa diperbaiki. Oke, kita lepas dulu baterainya. Jadi kondisi LCD-nya itu enggak rapat. Biasanya LCD jika sering jatuh dia lemnya akan lepas ya, terutama LCD yang masih ori karena dia cuma di double tip aja, bukan di lem LCD. Oke, sangat mudah dilepas karena memang sebelumnya sudah agak renggang ya. Kita cek bagian fleksibel, terutama di bagian backlight ya, jalur lampu. Bisa dilihat berkarat ya, berkarat putih, tanda-tanda kena air ya. Sebelum kita ganti yang baru, alangkah baiknya kita coba perbaiki LCD yang lama, apakah masih bisa. Jika terkena hanya jalur backlight, biasanya masih bisa diperbaiki. Kita lepas dulu solderannya. Bagian yang kena korosi biasanya putus jalurnya ya guys. Biasanya jalur positif yang putus itu akibat short tegangan tinggi ya, karena tegangan LCD backlight itu bisa mencapai 24 volt ya. Jadi bila terkena air maka akan mudah short. Oke, saya tambahkan plugs untuk memisahkan fleksibel LCD dengan jalur fleksibel backlight atau jalur lampu. Di sini saya akan coba jumper dulu. Oke, kita lepas dulu dengan bantuan blower agar lebih mudah. Bisa kita lihat nampaknya ada jalur yang korosi terputus bagian sebelah kanan ya. Bisa dilihat sebelah kanan dia enggak nyampe bawah ya, beda dengan dua jalur di sebelah kiri dan tengah. Yang kanan itu terputus, jadi enggak nyambung ke bagian bawah, bagian situ ya. Semoga bisa terlihat jelas. Paling kanan ya terputus. Kalau terputus gini ya kita coba jumper aja, semoga aja masih bisa.
Kita lihat bagian bawahnya. Kita kasih timah dulu guys. Dan bagian yang putus itu kita jumper ya, dari kalau jalurnya benar-benar hilang ya kita kerok dulu. Jika masih ada kita langsung solder aja. Jadi fleksibel yang di bawah itu kita jumper ke fleksibel bagian atas ya. Kita rekatkan dulu yang bagian kiri dan kanan. Lalu bagian yang paling kanan itu tentu jalurnya putus, kita harus jumper ke atas. Jika masih ada sisa kita bisa langsung jumper. Jika enggak ada sisa terminalnya kita bisa kerok dulu. Tadi sudah saya kerok dikit ya, agar bisa disolder ke atas. Jadi dari jalur yang bawah kita solder langsung ke atas ya, menggunakan kawat jumper. Yang kita jumper yang jalur yang putus aja guys. Oke, sudah saya jumper. Apakah terlihat jelas? Semoga terlihat jelas ya. Sudah saya jumper bagian kanannya ya. Jika enggak berhasil, terpaksa kita harus coba membeli LCD yang baru. Karena dipastikan mesinnya ini hidup ya, di telepon masih nyambung dan bergetar. Saya curiga memang LCD-nya rusak. Tapi apa salahnya kita coba perbaiki jika yang rusak adalah bagian backlight ya, dengan catatan bagian backlight. Kalau memang backlightnya normal ya mau nggak mau ya kita harus ganti LCD, karena ya LCD kalau sudah blank hitam itu sangat sulit di servis, kecuali memang cuma backlightnya aja. Oke, kita tes aja, semoga aja berhasil. Oke guys, bisa dilihat ada penampakan ya. Nampaknya sudah ada backlight ya, keluar gambar ya. Oke, langsung kita hidupkan. Apakah bisa disentuh normal? Oke, kita hidupkan. Sudah mau hidup. Kita tes sentuhan apakah masih bisa. Tadi niatnya saya mau beliin LCD ya, tapi setelah saya lihat korosi ya saya coba perbaiki aja. Apakah bisa disentuh? Oke guys, sentuhan normal ya, bisa dilihat. Jadi kita nggak usah beli yang baru aja, kita sudah perbaiki LCD yang lama ini karena kena air ya. Saya rasa sudah normal, saya nggak tahu polanya ini, pemiliknya nggak ngasih pola. Oke, kiranya itu aja ya guys. Diambil ilmunya aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan penjelasan yang kurang jelas. Sampai jumpa video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.